Merenungkan firman Tuhan. Renungan di saat ini berbicara tentang bersyukurlah di dalam segala hal. Kita membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dikasih Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, bersukacitalah, berdoalah, dan bersyukurlah selalu di dalam Tuhan, di mana kita saudara diajak kembali untuk merenungkan arti dari bersukacita, arti dari berdoa, ya, mengucap syukur dalam segala keadaan. Tentu saja ketika kita berbicara tentang bersukacita, berarti ada satu hal yang keluar atau dimunculkan dari dalam diri ini, dikeluarkan, yaitu kebahagiaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan kembali mengingatkan setiap kita untuk senantiasa bersukacita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi apapun. Sekalipun saudara dan saya saat ini sedang mengalami yang namanya padang gurun, atau mengalami begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. Namun masalah dan persoalan tidak membuat kita untuk tidak bersukacita. Dikatakan apa saudara? Bersukacitalah senantiasa berarti harus terus-menerus dilakukan. Apapun situasimu, apapun kondisi hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, apapun itu, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa bersukacita ketika semua dapat berjalan dengan baik. Namun pertanyaannya, bagaimana ketika kita menghadapi badai kehidupan? Apakah kita masih bisa bersukacita? Oleh sebab itu saudaraku, bersukacitalah senantiasa ini bukannya sekedar di mulut saja, bukannya sekedar diucapkan saja, tetapi harus dilakukan. Yang kedua saudara, tetaplah berdoa. Selain bersukacita senantiasa, kita diminta untuk tetap berdoa. Pray, pray and pray. Berdoa, 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 dan berdoa. Saudaraku, berdoa adalah nafas hidup kita, nafas rohani kita. Apabila kita tidak berdoa, tentu kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Kita akan lemah secara rohani. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus berdoa, berdoa, dan berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan pernah lupa mencari kerajaan Allah itu. Jangan pernah lupa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, setiap detik, setiap hari. Tetaplah berdoa. Karena berdoa adalah tujuan hidup atau kehidupan setiap orang percaya. Berdoa harus menjadi satu gaya hidup di mana kita harus terus-menerus melakukan itu. Saudaraku, sekali lagi, selain bersukacita, ia mengajak setiap kita untuk terus memanjatkan setiap doa-doa kita kepada Dia. Berapa banyak saudara melakukan ini? Seberapa sering saudara melakukan ini? Apakah saudara masih membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Ini bisa satu pertanyaan yang besar bagi kita. Saudaraku, yang pertama adalah bersukacita. Yang kedua berdoa.
Dan tentu yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Saudara, sekali lagi tentu saja kita bisa mengucap syukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Entah itu kita bertambah usia, mendapatkan atau kenaikan jabatan, ataupun mendapatkan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Pasti kita akan cepat untuk bersyukur. Kita akan cepat untuk mengucap syukur. Namun yang menjadi pertanyaan saudara, mampukah kita mengucap syukur ketika kita mengalami hal-hal yang begitu sulit? Mengalami begitu besar beban, masalah, pergumulan hidup, mengalami sakit, penyakit. Masih bisakah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan? Masih bisakah atau masih mampukah kita mengatakan thanks God? Atau kita tidak dapat melakukannya? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sekalipun saudara saat ini berada di padang gurun, mengalami kekeringan, baik ekonomimu, apalagi saat ini situasi COVID-19 saudara. Begitu banyak orang, pengusaha, bisnismen, siapapun yang terjun bebas. Ekonomi mereka berantakan, ada begitu banyak orang yang di PHK karena COVID-19 ini. Namun pertanyaannya saudara, apakah kita sebagai orang yang sudah dimenangkan, yang sudah ditebus, kita sebagai orang percaya, kita masih mampu mengucap syukur dalam segala keadaan? Firman Tuhan saat ini tentu saja mengingatkan kita untuk terus bersyukur, bersukacita, berdoa. Saudaraku, mengucap syukur baik dalam keadaan suka dan duka, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya untuk mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Karena kekayaan kita tidak, atau karena kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Tentu kebahagiaan yang sejati. Begitu pula jabatan saudara. Harta benda tidak dapat membuat kita atau memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Namun saudara, kunci dari kebahagiaan adalah selama kita mampu mensyukuri hidup ini. Kita mampu mengucap syukur. Kita membuka diri ini untuk bahagia. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan ekonomi saya sedang dalam keadaan berantakan? Rumah tangga saya dalam keadaan kacau. Bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya mengalami begitu banyak pergumulan? Ada begitu banyak masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang harus disyukuri. Karena seberat apapun hari yang kita lalui, ingat saja atau ingatlah bahwa selalu ada hal yang bisa disyukuri. Karena Tuhan masih memberikan kita nafas hidup ini yang bisa kita rasakan sampai detik ini saudara. Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Jika kita melihat jumlah kematian daripada COVID-19, ada begitu banyak orang yang meninggal karena corona ini saudara. Ada begitu banyak orang yang menderita. Namun sampai detik ini kita masih bisa menikmati hidup itu. Sampai detik ini kita masih dapat menikmati kehidupan. Oleh sebab itu mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, ada banyak orang yang belum bisa makan, mengucap syukurlah. Ketika saat ini engkau masih dalam keadaan sehat, masih ada begitu banyak orang yang menderita di rumah sakit, bersyukurlah. Ketika kita mengalami sakit, namun kita melihat ada begitu banyak orang yang meninggal karena sakit,
Jika kita masih bisa hidup sampai detik ini, bersyukurlah. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun pergumulanmu, ada hal-hal yang harus kita syukuri. Kita harus mengatakan terima kasih Tuhan. Kebahagiaan tidak diukur dari finansial. Kebahagiaan tidak diukur dari materi. Kebahagiaan tidak diukur dari jabatan. Kebahagiaan tidak diukur dari harta dunia. Tetapi kebahagiaan atau kunci dari kebahagiaan adalah ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari bersyukurlah senantiasa. Bersukacitalah dan jangan lupa bangun hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami diingatkan dan kembali ditegur untuk kami boleh bersukacita, bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya.